demam berdarah dengue merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Pasien sebaiknya pergi ke dokter setelah mengalami demam selama 3 hari dan gangguan beraktivitas. Terdapat 3 fase penyakit demam berdarah dengue, yaitu yang pertama fase demam. Fase ini terjadi setelah virus mulai menginfeksi. Demam tinggi biasanya berlangsung selama 2-3 hari. Gejala dari fase ini adalah yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat, kemudian muka dan kulit memerah, kemudian nyeri di seluruh tubuh, kemudian sakit kepala, kemudian infeksi tenggorokan, kemudian sakit di sekitar bola mata, dan yang terakhir gejalanya yaitu mual dan muntah. Hal yang bisa dilakukan selama fase demam adalah selama fase ini, pasien dianjurkan untuk memperbanyak meminum air putih, mencukupi kebutuhan cairan tubuh, dapat membantu menurunkan demam dan mencegah terjadinya dehidrasi. Ketika demam cepat mereda, kemungkinan besar berarti penyakit demam berdarahnya tidak begitu parah. Namun, pasien juga harus terus dipantau karena fase DBD yang satu ini rentan beralih menjadi fase kritis. Yang kedua adalah fase kritis. Fase ini biasanya menjadi fase pengecohan karena penderita merasa sembuh dari penyakitnya. Fase ini berlangsung tidak lebih dari 24-48 jam. Pada fase ini, kondisi pasien bisa berubah fatal jika menghentikan pengobatannya. Jika fase ini diabaikan dan tidak ditangani dengan tepat, trombosit darah akan semakin turun. Penurunan trombosit secara drastis dapat menyebabkan pendarahan yang terlambat di sana. Gejala-gejala dari fase kritis ini yaitu penurunan suhu tubuh hingga 37 derajat Celcius, kemudian pasien mengalami kebocoran pembuluh darah. Indikasi dini kebocoran pembuluh darah. Yang pertama, indikasinya adalah terus-menerus muntah, kemudian mimisan, kemudian pembesaran organ hati, dan nyeri-nyeri pada perut. Satu-satunya cara untuk melewati fase ini adalah dengan mendapatkan penanganan medis sesegera mungkin, karena fase ini berlangsung tidak lebih dari 24-48 jam. Yang terakhir adalah fase penyembuhan. Gejala-gejala pada fase penyembuhan yaitu kembali mengalami demam yang tinggi, kemudian trombosit perlahan naik dan normal kembali, kemudian cairan tubuh secara perlahan kembali, kemudian meningkatkan nafsu makan, kemudian penurunan gejala nyeri perut dan diuretik, kemudian sel darah putih kembali normal. Pencegahan demam berdarah. Untuk mencegah penyakit demam berdarah yang mengintai di sekitar kita perlu melakukan upaya-upaya pencegahan. Di antaranya yaitu yang pertama, menggunakan AC atau lampu atau menutup ruangan dari kondisi-kondisi luar, seperti misal penggunaan ventilasi yang sudah ada jaring kawat nyamuknya atau lain-lain. Hal ini berguna untuk menghindari nyamuk masuk ke dalam kamar kita. Kemudian menggunakan baju panjang dan tertutup. Maksud dari kita menggunakan baju panjang dan tertutup ini yaitu untuk menghindari gigitan nyamuk di area-area tubuh yang rawan dihinggapi oleh nyamuk. Kemudian dengan cara menggunakan obat nyamuk. Dengan cara menggunakan obat nyamuk, kita dapat mengusir nyamuk dari kamar kita ataupun rumah kita. Obat nyamuk yang bisa digunakan sangat beragam, baik itu obat nyamuk bakar, obat nyamuk
oles, obat nyamuk semprot, maupun obat nyamuk listrik. Semuanya bisa digunakan asal sesuai dosis yang dianjurkan oleh obat nyamuknya dan tidak digunakan secara berlebihan, karena jika berlebihan khawatir obat nyamuk tersebut juga berpengaruh kepada kita. Kemudian langkah pencegahan selanjutnya yaitu membuang genangan air. Membuang genangan air merupakan langkah yang paling efektif karena nyamuk berkembang biak di dalam genangan air yang ada. Dan juga ketika musim hujan merupakan waktu-waktu nyamuk paling banyak. Jadi jika terdapat genangan air di sekitar kita, hendaknya kita membuang genangan air tersebut. Dan langkah pencegahan demam berdarah yang selanjutnya adalah tidak boleh menggantung baju terlalu lama. Hal itu dikarenakan baju yang terlalu lama digantung akan membuat nyamuk bersarang di dalamnya. Dan oleh karena itu, kita tidak boleh menggantung baju terlalu lama. Dan juga tidak boleh menyimpan baju secara digantung terlalu lama di dalam lemari.